Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara yang terkasih yang sempat melihat singgah di video saya ini, insyaallah pada hari ini kita akan mencoba membahas atau memahami makna kemerdekaan kepada seorang manusia, hakikat kebebasan, ya, tentang hakikat kebebasan kepada manusia. Dan ketika kita memulai suatu pernyataan atau pertanyaan, ya, ketika kita bertanya, apakah Anda adalah manusia yang merdeka? Atau apa Anda adalah makhluk yang bebas? Ya. Tentu jawabannya adalah saya ini adalah manusia yang tidak bebas. Mana saya bisa bebas? Semua sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Ya. Semua sudah diketahui oleh penguasa adidaya. Di mana kemerdekaan itu katanya? Di mana kebebasan itu? Bukankah rambut saya tidak memilihnya? Kemudian hidung saya, contohnya, kenapa tidak mancung? Kemudian orang yang mancung hidungnya mengatakan, kenapa hidung saya tidak seperti kebanyakan orang Korea, orang Cina, yang pesek-pesek sedikit? Ya. Atau mengatakan bahwa kenapa saya dilahirkan dengan orang tua saya begini. Maunya sekarang saya dilahirkan oleh orang tua saya Habibie, Albert Einstein, atau saya bersaudara dengan Presiden Prabowo, contohnya. Bahkan mereka mengatakan di mana kebebasan itu. Sedangkan tempat tanggal lahir saya bukan saya yang tentukan. Nama saya juga bukan. Orang tua saya bukan saya yang pilih. Begitu banyak sanggahan-sanggahan komentar dari netizen teman-teman ketika mengatakan bahwa Anda adalah makhluk yang bebas. Mereka menyangkalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, betulkah kita sesungguhnya adalah makhluk yang tidak merdeka, tidak bebas? Kalau kita katakan dengan pembahasan yang secara serius, maka sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang merdeka. Meskipun mereka menyanggah bahwa dalam hidup ini begitu banyak cobaan, petaka, bala, musibah. Dalam hidup ini begitu banyak ranjau-ranjau kehidupan. Nyamuk saja luar biasa menekan kita, lingkungan kita. Ya, di mana kebebasan itu? Virus, kuman, kematian, semakin banyak dokter, semakin banyak orang meninggal dunia. Di mana letak kebebasan itu? Nanti katanya bebas. Kalau dia menjadi Tuhan, itu baru saya bebas. Saudara-saudara yang budiman, saudara-saudara yang budiman, memang pelit pembahasan ini. Karena ini kadang menyangkut karma. Ya, karma itu bisa disebut bahwa produk kebudayaan spiritual manusia. Atau karma itu adalah produk siklus kehidupan manusia. Banyak orang membahasakan begitu. Jadi karma ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Kalau kita mau pakai karma bisa saja. Tetapi sebagai orang muslim, tentang masalah ini sudah termaktub dalam nas yang asli. Artinya sudah final pembahasannya tentang Islam. Bahwa kita juga memahami tentang takdir. Kalau kita mau membahas bahwa itu adalah karma, silahkan. Tetapi dalam Islam sesungguhnya ada persoalan takdir. Dan itu tercipta atau terakumulasi dalam dua poros, yaitu
qadar. Ya. Qadar adalah sesuatu yang bersifat keputusan yang mutlak. Sedangkan qadar itu adalah sesuatu yang sangat luas. Ya. Dan mencakup kehidupan ini memang. Kadang disebut juga memang dengan karma. Inilah kita terpancing dan sering terjebak bahwa takdir itu adalah sesuatu yang sempit begitu, ataukah apakah sesuatu yang sangat luas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hal ini maka sebagai seorang muslim kita memahami bahwa kita sesungguhnya ini bebas. Kita ini sesungguhnya merdeka. Tapi bukan dalam artian kemerdekaan yang hakiki. Kalau kita bahas masalah takdir. Ya. Apalagi masalah qadar. Kita harus hati-hati. Apakah Anda makhluk bebas? Begitu banyak ranjau kehidupan. Padahal kalau sesungguhnya dianalisa lebih lanjut. Ketika kita memahami bahwa nyamuk saja bisa membuat kita bebas. Dengan adanya nyamuk, manusia bisa bebas berpikir. Mau membunuh nyamuk dengan tangan, mau membunuh nyamuk dengan kelambu, mau membunuh nyamuk dengan baygon, semprot, ada baygon bakar, vape, nomes, ada lagi dengan listrik, ada bahkan dengan main bulu tangkis dengan nyamuk, raket. Berbagai macam alat penangkal nyamuk yang manusia bebas memilihnya gara-gara seekor nyamuk. Bahkan pabrik baygon itu ya kita tidak tahu berapa karyawannya. Ya. Itu pertanda bahwa manusia ini begitu bebas dengan adanya makhluk itu. Dari segi penyakit malaria saja begitu banyak obatnya. Ada kina, ada primaquine, ada chloroquine, ada DHP, ada artemeter. Ini baru persoalan nyamuk, belum demam berdarah. Belum lagi masalah bakteri salmonella, tetramoxazole, ceftriaxone, amoxicillin contohnya atau hyaluronicol. Banyak sekali antibiotika, banyak sekali obat dan terapi yang diciptakan manusia gara-gara seekor bakteri salmonella saja. Begitu banyak antibiotika, merek-mereknya. Itu bertanda bahwa adanya lingkungan ranjau-ranjau ini menandakan bahwa manusia itu memang makhluk yang sangat bebas. Bukankah dengan teknologi yang semakin canggih ini membuat manusia begitu bebas? Bisa saja tahun 2030 atau 2050 mobil-mobil pada terbang menghiasi langsung dari garasi, langsung bisa jalan, langsung bisa terbang, bisa saja. Semakin canggih kebebasan berarti semakin nampak kebebasan manusia. Manusia bisa menghancurkan gunung, meratakan gunung. Bahkan manusia bisa membuat sungai. Itu berarti bahwa manusia ini pada hakikatnya bebas. Kenapa manusia bebas? Karena berjalan dalam karma dan berjalan dalam takdir. Ya, berjalan dalam qadar dan karma bisa. Ketika kita mengatakan qadar dan karma yang menjadi siklus kehidupan ini, itu berarti bahwa ya, ada hukum-hukum yang kita pakai dalam kehidupan ini. Dalam misalnya hukum termodinamika yang pertama, yang menyatakan bahwa ada energi, ada gaya, ada volume, ada massa, ya, ada gerak, ada berat, dan ada gravitasi. Ini kan semua menandakan bahwa ada hukum sebab akibat, ditambah lagi dengan Albert Einstein, hukum-hukum tentang cahaya, tentang foton, tentang energi. Ini semua membuat alam ini secara fundamental
berjalan dengan karma dan causality. Belum lagi seperti hukum fundamental energi gelap, energi terang, nuklir lemah, nuklir kuat, elektromagnetik, atau gelombang elektromagnetik, gravitasi, lagi radiasi sinar kosmik, dan banyak lagi yang belum ditemukan yang menyusun alam ini, sehingga alam ini bekerja dengan sebab akibat, bekerja dengan causality, bekerja dengan tese dan antitese. Alam ini bekerja dengan aksi-reaksi sehingga membentuk poros kebebasan. Betulkah dengan ini manusia bebas? Betulkah ya dengan adanya alam ini manusia, dengan adanya hukum sebab akibat, antitese, aksi reaksi, manusia begitu bebas? Kenyataannya manusia bebas, padahal pada dasarnya memang sudah ditentukan. Allah sudah menentukan jodoh kita, rezeki kita, ajal kita secara rububiyah, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah dalam karma, dalam kadar, dan juga dalam qada. Ya. Artinya ini adalah bagiannya Allah tentang jodoh, tentang rezeki, tentang apa saja, kecuali yang namanya hati, wilayah iman. Maka iman ini, maka wilayah agama ini adalah wilayah yang diserahkan kepada manusia. Dan Allah sudah menurunkan rambu-rambunya, pedomannya, yaitu al-huda, al-bayan, penjelasan, al-huda petunjuk, az-zikra peringatan, al-bayinah keterangan yang nyata, an-nur cahaya. Ya, diturunkan oleh Allah. Wa anzala minallah, peringatan ini. Ini adalah jalur langit. Sedangkan tadi karma, takdir, hukum-hukum yang mengatur dunia ini secara fundamental adalah wilayah bumi. Dan ini terbatas sesungguhnya, meskipun kelihatan tidak terbatas, tetapi terbatas. Ya. Yang justru yang tidak terbatas itu adalah wilayah agama, wilayah iman, wilayah hati. Hati inilah yang sesungguhnya memiliki free will, kebebasan. Oleh sebab itu, maka jangan heran jika ada orang yang anak bapaknya pendeta, mamanya tukang menyanyi di gereja, masuk Islam, mualaf. Bahkan bisa saja ada orang tuanya ustaz, mamanya guru mengaji, dan murtad, masuk Kristen contohnya. Kenapa? Karena wilayah hati ini adalah wilayah yang sangat bebas. Sedangkan tadi hukum-hukum itu sesungguhnya memang tidak bebas. Meskipun kelihatan bebas. Bebas kita memilih makanan. Bebas kita memiliki pendidikan. Bebas kita memiliki guru. Apa saja makanan kita bisa pilih dan bikin. Bahkan kendaraan, teknologi seakan-akan bebas. Padahal sesungguhnya ya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Mulai dari persoalan kaki sampai ujung rambut. Kecuali yang namanya iman dan hati. Oleh sebab itu Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Apa yang dilihat di sini? Sesungguhnya ya kehidupan aturan langit tidak akan bisa kau pakai kalau kau tidak mau pakai. Ya. Sesungguhnya aturan agama yang diturunkan oleh Allah, sesungguhnya aturan iman tidak akan kau pakai kalau kau memang tidak mau pakai. Lalu bagaimana dengan ya dalil dan naskah untuk orang Islam, termasuk dalam bingkai kehidupan bernegara kita? Ketika Allah mengatakan man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka dia kafir. Kenapa? Karena memang tidak mau menggunakannya. Ya. Dan kita disuruh untuk ini. Allah mengharapkannya, tetapi diserahkan ke kita. Oleh sebab itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kamu mati dalam keadaan bukan dalam keadaan muslim. Ya. Kita harus bertakwa dan mati dalam keadaan muslim. Kita diwanti-wanti karena biasa saja. Karena kematian adalah sama tadi dengan jodoh, dengan rezeki, ajal ditentukan oleh Allah. Model kematiannya juga ditentukan oleh Allah, tetapi yang dibawa mati tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya hakikat kemerdekaan. Ketika kemerdekaan hati itu, ketika kemerdekaan iman, ketika kemerdekaan agama, dan ketika kemerdekaan langit, kemerdekaan jalur langit kita pakai. Kemerdekaan aturan langit, undang-undang langit, kanon langit. Ya, Dustur Samawi. Ya, undang-undang Samawi. Kita mau pakai, justru itulah kemerdekaan yang sangat hakiki. Apakah Indonesia ini adalah memiliki kemerdekaan yang hakiki? Tidak. Kenapa? Karena tidak memakai jalur langit, tidak memakai dustur langit, tidak memakai sistem langit, tidak memakai undang-undang langit. Apa yang kita pakai adalah sistem yang dipakai, yang diterapkan oleh Belanda. Ya, undang-undang yang diterapkan oleh Belanda. Bisa saja Belanda sudah membuatnya, kita masih pakai. Salah satu contohnya mungkin pajak. Bisa saja mungkin Belanda mengatakan, waktu saya dulu di Indonesia tidak begitu pajaknya. Ya. Sementara ini semua mau dipajak. Bahkan ada yang mengatakan kentuk mungkin juga mau dipajak. Pajak adalah warisan Belanda, tetapi biasa saja lebih parah dari warisan Belanda sendiri. Tetapi kita harus tahu kenapa hukum-hukum epistemologi Belanda dipakai. Masalahnya, ya, Belanda itu menjajah kita dengan dua cara, yaitu dengan tekanan fisik, dengan perang pemikiran. Maka Guru Gembul mengatakan Belanda tidak menjajah kita. Guru Gembul itu mungkin mengisap leng, makan sabu-sabu waktu bicara begitu. Padahal Belanda itu, ya, menjajah kita dengan menjanik, dengan meriang. Di abad ke-17, ke-18, mungkin kita dibantu oleh Kesultanan Turki Utsmani dengan meriang dan juga menjanik, tetapi tidak seberapa. Ya. Karena waktu itu Utsmania juga dalam pergolakan antara kaum konservatif dengan kaum sekuler. Mulai bergolak di abad ke-18, ke-19. Puncaknya di awal abad ke-20, ya, Turki Utsmani menjadi sekuler. Dan Belanda di abad ke-19 sudah memakai senjata yang sangat canggih. Karena sekutunya adalah negara yang melakukan revolusi Inggris. Tetapi rakyat ini melakukan perlawanan. Merela rakyat ini bergerilya meninggalkan kota. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cuk Nading, ya, Jenderal Sudirman masif melawan Belanda. Oleh sebab itu, ketika Belanda memahami gerakan perjuangan Indonesia yang sangat hebat, maka dia mencoba mempengaruhi rakyat Indonesia dengan divide de impere, dengan peperangan pemikiran. Ya, inilah yang sangat berbahaya. Perang pemikiran lah ini yang sangat berbahaya yang diterapkan oleh Belanda. Maka jangan heran kalau di Indonesia ini ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda seperti ISER, Islander School, Holland Islander School, kemudian Hogere Islander School, kemudian ada seperti Mer Ogrebdeit, Legere, Onderwijs yang didirikan oleh Belanda. Bahkan Belanda ini banyak menyekolahkan di Nederland, di Leiden, tokoh-tokoh Indonesia seperti Profesor Rajimal Widionindra, Ahmad Subarjo, apalagi Profesor Supomo, Dr. Sutomo, Bung Hatta, Tamalaka, banyak sekali disekolahkan oleh Belanda. Dan tentu saja dicuci otaknya, diberangwis. Ya, sepemikiran dengan Belanda. Ya. Tetapi ada juga orang, ya, di Indonesia sekolah seperti Hos Cokraminoto, Ki Hajar Dewantoro, bahkan Soekarno. Dia sekolah di Indonesia tetapi bercita rasa Belanda. Inilah sesungguhnya yang membantu Belanda
sehingga bahasa Indonesia ini dalam tekanan sebagai seorang muslim yang mayoritas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu berada dalam tekanan sehingga mengikuti arahan Belanda. Kan tidak mungkin Belanda itu mencintai membenci demokrasi. Tidak mungkin Belanda itu membenci Pancasila. Ketika arahan ini ujung-ujungnya kan sistem Belanda ini pasti melahirkan anti ideologi seperti Pancasila, sistem demokrasi, dan tidak mungkin nanti sistem yang ada ini melahirkan sistem yang mendukung undang-undang langit, Dustur Samawi, mendukung ini Islam sebagai ideologi kenegaraan dan kebangsaan. Tidak mungkin, karena Belanda sudah memang mewanti-wanti dengan perjuangannya, dengan program pemikirannya, epistemologinya, supaya Indonesia ini, supaya Islam tidak menjadi panglima. Tidak, undang-undang Islam tidak menjadi panglima dan jenderal dalam sistem kenegaraan Indonesia. Supaya Indonesia ini dalam akhirnya selanjutnya kemudian Pancasila menjadi sistem di Indonesia yang tentu Pancasila ini sesuai dengan arahan Barat, sesuai dengan arahan Belanda. Yang seharusnya sudah kadaluarsa Pancasila ini, yang seharusnya memang kita tidak gunakan lagi. Dan seharusnya kita bertobat, marilah kita gunakan undang-undang langit. Bukan lagi undang-undang Pancasila sebagai sesungguhnya bisa dikatakan sebagai warisan Belanda. Bukan Pancasila itu digali dari buah budi masyarakat atau digali dari kebudayaan Indonesia. Kalau berbicara tentang kebudayaan Indonesia kan aneh, animisme atau Hinduisme atau kesultanan tidak. Yang jelasnya dia digali dari warisan Belanda, Pancasila ini. Oleh sebab itu kita sesungguhnya belum merdeka. Ya, kenapa? Meskipun kita mungkin makmur kaya, belum merdeka. Karena ketika kemerdekaan yang hakiki adalah memilih iman, memilih jalur langit, undang-undang langit sebagai panglima dalam kehidupan kita, sebagai pilihan kita yang bebas ini. Mudah-mudahan saudara-saudara pada manfaatnya bahwa sesungguhnya kita belum merdeka ini. Maka wajarlah kalau unjuk rasa ketidakpuasan di Indonesia yang banyak sekali, karena pada hakikatnya kita belum merdeka. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Hadanallahu yakum jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.